Akan ditentukan di fase ini. Para arsitek sekarang harus memutar otak untuk bisa mendapatkan kemenangan dari early, kuat di arah mid game, dan bahkan asuransi di arah late game. Yes, drafting pace dari match kita yang kedua sudah dimulai. First picknya untuk Bigetron, Hylos, Zusin, dan juga Hayabusa yang ditutup. Ini lebih spesifik ya, kayak Hylosnya benar-benar gak mau sampai ada. Kayaknya emang mereka mau main Harit juga gak sih? Kayak langsung nge-ban ke arah Hylos, melepaskan beberapa Jawhead juga, dan kita udah sempat ngeliat juga Ki beberapa kali memainkan Jawhead. Apakah ini adalah part of the plan yang sudah disiapkan oleh Bigetron Alpha dengan melakukan banning juga terhadap Hayabusa dan Zushin yang memang bisa mengganggu sedikit terutama untuk hero seperti Jawhead sekalipun. Bahkan kalau Chips juga udah tidak akan ada permainan yang liar, kan? Tidak ada backline dan Harit untuk first pick sudah ditutup, tapi Roger terbuka dengan sangat bebas untuk Roger. Kita lihat akankah early pick ke arah Roger atau bahkan hero dari seorang Moreno yang akan dibuka terlebih dahulu. Entah kenapa gue kayak ngeliat Roger itu mahal banget sih jujurnya ya. Iya, Untuk first pick kayak oke, silakan first pick Roger. gak masalah. Tapi bayaran itu tadi Valentina edit mungkin. Ada Ruby juga sebetulnya, stopper-stopper yang lumayan bahaya. Ya, tapi kayaknya Roger lebih meyakinkan sih, fleksibel juga kan untuk digunakan. Masih bisa ditaruh di area dari Gold jungle lane. dan juga gold lane. Purify pun bisa dibawakan ketika dibutuhkan. Tapi yang paling terpenting adalah hero seperti Valentina dan Zask yang mungkin akan diadu ya untuk kali ini. Ya tapi tetap jadi dapat sama-sama satu kan sebenarnya, Be. Iya. Dan Zas duluan. Zask duluan. Wow, mungkin tidak mau termakan dengan rencana Rebellion ya, Ya, yang membuka Roger. Iya, berarti itu ya yang aku bilang tadi. Kalau nggak Roger, pasti bisa hero Moreno duluan, Lim. Dan bener banget, hero Moreno terlebih dahulu yang akan coba mereka amankan. Karena mereka juga cukup concern terhadap mid laner Swallow. Terlalu banyak distraction yang diberikan, dan bahkan di sisi kanan ini, kalau mereka udah terbuka ke arah Ruby dan juga Fanny, ini adalah kesempatan mereka yang sangat-sangat tepat untuk bisa bermain dan pick off terhadap Moreno. Oke, namun Fanny yang langsung muncul bukan Roger. Dan ambil ke arah Moskov, defensif terbaik dari Marksman so far selain Brody ketika berhadapan dengan Assassin. Ya, apalagi untuk hero-hero pilihan sisanya. Terutama karena Ruby-nya juga udah di-deny. Jadi langsung menuju ke Arlot juga. Ini kayaknya masih open untuk Super Look terutama. Karena beberapa momen belakangan kita melihat final slash flickernya sangat on point sekali dari Super Look. Jadi kayak yang membuat kayak jadi satu momen buat Bigetron dan opener yang manis juga untuk mereka eksekusi. Gue juga cium lumayan nih ada bau-bau kalau misalnya chance menggunakan hero suppress ini bisa ada loh. Suppress ini bisa ada loh, Prof. Chance suppress karena kondisinya kalau misalnya roamernya akan ada di arah Ruby, mereka butuh itu untuk bisa gimana caranya makan dengan instan ataupun ya Ruby di HP juga mereka butuh instan. Atau Ruby Gold. Ruby Gold bisa jadi, Ya balik lagi Matt, kita tahu karena power factor-nya ada. tapi kayaknya mereka butuh Ruby di arah yang lain gak sih? Ya, Rogernya yang ntar di gold lane biar lebih stabil juga, bisa menangin match up melawan Moskov juga. Jadi poin plus ya untuk Roger di sini di pick di ketiga. Sehingga mereka bisa nutup beberapa hero dan nantinya mereka bakal pick duluan nih dari Rebellion karena mereka dari red side, the second pick. Iya, ini harus sudah mulai target juga ya. Dari bandnya Super Ken sih yang harus ditarget banget. Nah, kalau Super Ken ditargetkan terlalu banyak nih, Lim, masalahnya. At least minimalisir Ji. Minimalisir, kita tutup apa Alpha? Akai gak sih? Akai boleh sih. Akai. Gue Akai sering power banget. ngeliat yang kayak beberapa kali kondisi di mana Fanny akhirnya dilawan pakai jungle tank. Dan Akai yang paling stabil kebetulan kalau misalkan lawan Fanny. Mungkin kalau lawan Link agak susah ya karena kita tahu lah Link masih punya Tempest of Blade gitu loh, masih bisa punya kesempatan sedikit untuk mencuri poin retribution di objektif. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal satu hero ini Akai melawan Fanny kebetulan, ini Heavy Spin-nya akan jadi solusi ketika nanti Fanny-nya akan terbang dengan menggunakan skill cable. Oke. Iya. Dan bahkan dengan kondisi seperti ini, Faramis. mereka udah coba lebih fokus untuk nutup ke arah Faramis. Kayaknya nggak Akai sih. Karena kalau misalkan mau Akai harusnya Faramis lepas gak sih, Be? Ya lepasin aja. Berarti nggak Akai ya, Nggak larinya akan jadi masalah kayaknya. fighter kah? Seperti Bane? Alpha juga boleh. Atau export? Export kayaknya agak cukup berat kalau dia nggak mainin di early dengan sangat paten. Atau X-Win yang menjadi peringkat keempat MPL Malaysia di King Empire season kemarin. Dan MDL season 4 5 Onyx Prodigy, untuk MDL season 3 Iron Wolf Junior, dan juga runner up
waktu di MGL ID season kedua di RRQ Sena. Ya, ini bisa dibilang kolektor jersey juga ya untuk X-Wing. Sudah berkelana, malam buana juga kemana-mana. Hingga akhirnya kali ini bersama dengan Rebellion Esports, Edit Diben juga. Serta Vexana sepertinya. Wah, ngomongin ke arah edit yang di band ini aku lebih sangat setuju banget dibandingkan tadi Akai. Kenapa? Karena ini bisa nutup karavaninya banget. Terus kedua, ini bisa dipakai sama Ki untuk deal damage juga di depan sana nantinya. Iya. Ya masih flex juga kan sebetulnya kan. Larinya bisa Arlot XP, bisa Arlot Roamer nanti ditukar lagi ke XP. Tapi entah kenapa nih gue ngelihat dari look full hero dia yang banyak banget ini membuat masalah yang cukup serius juga loh untuk Rebellion. Iya, apalagi Arlotnya yang benar-benar masih fleksibel. Masih bisa digunakan di sisi XP lane atau bahkan di roamer karena kita punya referensi juga bahwa Ki pernah bermain dengan Arlot juga. Tapi Valentina langsung diamankan. Satu-satunya wise choice dan juga power dari seorang Swallow tersendiri. Just in case untuk teamfight nanti gak terlalu kurang lah damage yang diberikan. Gak terlalu kurang juga ultimate yang akan coba dia dapatkan, Lim. Dan kalau untuk mid lane juga Zushin nih menjadi hero mid lane paling sering di ban di MPL ID season 14 dengan 84% ban rate-nya. Iya, bahkan di atas 60% sudah tinggi banget untuk ban rate. Banget. Ini udah jadi hero priority, tapi Kuvra udah pasti. Ya, roamernya. Ketika Fanny-nya diamankan, butuh bouncing ball juga. Fighter kah yang akan dibawakan? Sehingga nanti Arlotnya bisa menciptakan combo yang lebih manis lagi. Alpha masih open, Bing Gue lebih masih suka ada. Alpha sih. Cuma kalau mereka mau mutus langsung, mereka bermain dengan early. Win itu bisa menjadi jawaban. Ya, Alpha lebih stabil. Dan dia juga punya true damage yang mungkin bisa menumbangkan cepat pada Roger-nya juga. Yang nanti akan menjadi jawaban juga. Tapi EXP Lane ini jatuhnya nge-deny juga untuk Terisla sebenarnya picknya. Gue lebih suka support di sini. Matilda gitu. Gue lebih suka support supaya bisa mainin dari sosok Roger-nya tersebut bermain dengan adanya Eman yang di pressure dan biarkan Kars yang selalu ngebuat momen dan Kars itu nggak pernah ya memang kalah terus tapi Kars selalu buat momen loh. Atau Grok. Kars juga suka lo main Grok EXP Lane dulu. Iya, dengan iya. damage build. Landing jauhnya udah ada. Tadi kalau sebelum landing jauhnya ada gue sempat pikir Pakito atau Povius mungkin untuk buying time. Oke boleh sih kebetulan karena lawannya juga lumayan oke untuk bisa di engage. Ruby Tapi XP. Tigreal ternyata Ruby-nya ditaruh di XP Lane. Inilah draft pick yang akan dibawa oleh Rebellion. Inisiasi pasti akan ditunjukkan oleh mereka dengan ada Tigreal di tangan X-Win. Seperti yang gue bilang tadi, X-Win dengan tipikal hero heavy crowd control. Dan kembali muncul dengan Tigreal, Minotaur, Kuvra. Itu tipikal banget dari X-Win. Ini dia. Dengan poin-poin yang akan ditunjukkan, late game potensial bakal ada di tangan dari Bigetron Alpha Moskov tentunya. Yang menjadi solusi, tapi apakah nantinya Eman akan diberikan kesempatan untuk farming ketika Ryota bermain dengan Fanny? Karena kita tahu sendiri gold lane adalah makanan empuk untuk Fanny di early game sampai mid game. Oke, sang raksasa dalam seluruh data bahkan sampai draft sudah berada di atas angin dan tinggal bermain dengan sesuai patternnya. Dan yang sulit adalah gimana Rebellion akan memecahkan telur mereka di hadapan sang raksasa. Mampukah Rebellion mendapatkan game pertama mereka? So, April Arena, mana tepuk tangannya? Luar biasa, kita langsung berenang di dalam lautan Land of Dawn. Langsung swimming to Land of Dawn. Wow. Dengan early potential, jujur ya Roger akan lebih enak lah landingnya daripada Moskov. Dia punya open fire dengan damage yang sakit banget. Gue rasa gerakan-gerakan ke arah gold lane itu bisa jadi efektif loh. Iya. Apalagi kita tahu ya bahwa Roger dia punya Lycan Punch juga di early game. Jadi sangat wajar dari level 1. Itu adalah level yang paling nyaman untuk Roger di area gold lane. Sehingga nanti kita akan mungkin melihat sedikit mata harusnya lebih unggul. Terutama ketika kita ngomongin soal gold lane melawan Eman. Memang ini Moskov adalah asuransi late game yang paling pentingnya untuk Bigetron mainkan dengan Formula 41. Ya tapi bisa dibilang ngomongin Eman juga dia nggak bisa terlalu sembarangan. Memang kita tahu di atas kertas Eman punya KDA, punya data yang bagus banget. Tapi untuk ngomongin di atas kertas juga mereka Moskov harus menghadapi kondisi dari Roger di early game. Dengan seperti ini tandanya Eman punya dua cara untuk bisa memenangkan lane dia walaupun bukan unggul ya. Memenangkan dengan cara nggak tumbang, safe aja mainnya. Dapetin power spike-nya. Dapetin power spike-nya. Karena kalau dia harus buru-buru segala macam itu akan berat juga, kasihan kondisinya. Iya.
Karena mau gimana pun kondisinya di awal, ya Moskov butuh banget nih untuk 3 item attack speed-nya dulu kan. Kayak Cloud gak sih? Apa? Ya, Kayak Cloud Cloud. banget, Iya, Cloud. kayak Cloud banget. Bener-bener main 4-1 gitu loh. Cuma bedanya, kalau misalnya dari Moskov ini dia datang dengan instan ke arah Lord ketika ada team fight, itu gampang banget, gak kayak Cloud. Iya, Cloud itu kasus itu- yang beda. Karena Cloud kan area Ji, dia Iya, kan, makanya away. Cloud masih butuh jalan lah. Tapi kali ini mungkin dari Matt ya yang ada sedikit technical issue ya. Iya. Tapi tenang, kita ada Campina juga yang mau nemenin break kita kontar ya. Oke, technical break, Campina es krim. Wah, di belakang udah pada makan berapa tuh tadi tuh? Banyak tuh, jangan dihitung saya Pak, saya banyak. Lim katanya sesuai dengan total game yang dari kita mainkan tadi 3 berarti. Oke. Belum sih Pak, belum 3 sih Pak, baru 2 kebetulan. Oh, baru 2 ya. Ntar nyusul ya satu lagi abis ini. Bener juga. Johnson satu lagi sama setelah ini Ini 3 atau 2 nih Lim kita lihat. Ya saya bawa pulang nanti satu kotak ya Pak. Iya, Waduh. itu sih udah pasti gua ya. Tapi ya mungkin ngelihat dari early potensial yang harus didominasi sama Rebellion, ini balik lagi ke tipikal Rebellion sendiri gak sih? Ada di Kissing Victory juga. Missing piece dari Rebellion adalah early agresifnya. ya, early agresif yang cenderung kita kayak rindu-rindukan gitu loh. Yang biasanya Rebellion 2 menit awal selalu ada gerakan-gerakan yang membuat lawan-lawannya tuh kayak nggak mendapatkan advantage. Dan mungkin kalau kita lihat dari player head to headnya, waduh gimana pun ini adalah langit dan bumi. Bener-bener langit dan bumi dari KDA, head to head player. Dari average KD aja 8,7 berbanding 2,9. Hero pool tapi masih bisa dikejar sama Matt. Tapi setidaknya, tapi sisanya dari mulai average JPM sampai team fight participation itu nggak bisa dipungkiri. Memang kondisinya Matt berada jauh di bawah Eman. Iya. Ini satu faktor juga yang harus dibenerin ya. Dari match sendiri as an individual. Karena ya balik lagi Gold Laner bisa dibilang asuransi late game terkuat lah. Iya. Dari sebuah detiknya tim. udah jalan. Detiknya DPS udah yang jalan. lebih pasti ya. Detikannya sudah jalan. Gimana tandanya di dalam in-game kita akan udah siap-siap untuk maju ke dalam lane of down. Apakah bakal langsung dipandu oleh para referee kita? Apakah sudah siap belum, dipanah? belum. Masih belum ternyata. Lagi masih dicek. Iya, Tapi iya. detikannya udah jalan tuh. Iya, iya, Nah, iya. seperti kan Oke. udah punya Sabar. referee. Tapi ini dia, betul sekali. Kita akan lempar memanah asmara ke lane of down. Let's go. Kembali lagi ke Lane of Down. Early pressure yang harus diwaspadai juga sama Bigetron. Cara antisipasinya nih lebih ke mirror kah, screening kah? Kalau screening sih kayaknya oke sih. Karena kebetulan kalau ngomongin hero-hero dari Rebellion juga masih possible ya untuk ngelakuin screening. Kecuali nanti kalau misalkan udah dapetin implosion dari X-Win-nya, malah X-Win-nya nggak boleh muncul nih. Nggak boleh. Sebelum ada team fight besar, karena implosion udah pasti bakal dipredik gerakannya. Dia di depan sana, sepertinya akan coba dipaksa oleh seorang Ryota. Tapi dengan miss cable satu tadi hampir saja dari Super Ken bisa dimakan. Tapi nampaknya Ki akan mencoba memberikan perlawanan menuju ke arah mid. Dan stiker Bigetron sang mantan terucap di depan sana. Ya, Darah Bigetron yang masih ada juga dari Matt ya. Ya makanya kan, sampai membuat para Biget Troopers seneng kayaknya tuh pas adu emote dari Bigetron Program to Win. Karena kalau dilihat dari programnya, Matt dia ingin memenangkan match up karena bawa Master Assassin juga. Ya, dia agak memaksa bisa kita bilang ya. Tetapi di depan sana, sosok dari Swellow akan coba sedikit di poking karena Moreno yang masih berada di level 4 kali ini baru saja dapat dicoba untuk melakukan zoning. Tapi X-Win terdeteksi posisi ada power of retribution di tangan dari sang Super Ken. Membuat para pasukan dari tim Rebellion mereka menuju ke arah belakang. Beli ke power defensif. Tapi agak terlalu terburu-buru dan Final Slate memaksa satu poin kill dan batu bola atas Carl. Lihat mereka memaksakan menuju ke arah 2 Super Johnny dan nampaknya Swellow gak ada jalan untuk pulang. Dia dikejar habis-habisan sama Super Luke. Karena kondisi dari Bigetron tadi ditinggal oleh roamernya. Iya. Team fight yang dipaksakan gue ngelihatnya. Challenge Prediction juga berkata 2 suara untuk Rebellion dan sisanya untuk Bigetron. Tapi overall 2-0. Ini ada 2-1 sepertinya dari sini. Dan kubu dari Rebellion mengalami kerugian yang cukup berlimpah. Nyaris. Oke, nyaris saja depan sana. Tapi Lim Kochul dan juga Chevin, mereka masih in Rebellion we trust. In X-Win we trust. In X-Win we trust. Ya mungkin member baru, suasana baru, angin Betul. baru juga. Bagi Gameplay Rebellion. baru. Gameplay baru juga. Gameplay baru. Yang ini ditunjukkan tapi dengan flicker barusan harusnya akan menjadi sebuah informasi. Bahwa Ki yang masih punya flicker itu lebih bisa ngelakuin setup nantinya. Ketika dia ready dengan map yang akan dia kuasai. Terutama
Kalau kita ngomongin penguasaan map, ada Super Look di sini yang bisa open the map. Apalagi kalau ngomongin soal objektif. Ya dengan salah satu hero powernya juga kan kebetulan Arlott. Tapi entah kenapa nih, early yang tadi gue pikir akan rotasi ke arah gold. Ternyata nggak ada bahkan rotasi ke arah gold, dibiarkan farming. Dan ini bukan jadi berat ke arah Rebellion ya. Yang dimana power spike-nya Moskov ini memang dibutuhkan di awal pasif gameplay. Iya. Tapi kayaknya mereka nggak fokus sama gold lane-nya dulu. Mereka mau menekan Ryota yang ketinggalan 1 level. Tapi X-Wheel sudah mengeluarkan implosionnya di belakang sana di counter, begitu saja. Mereka gagal untuk mendapatkan 1 point kill. Karena mereka harus kehilangan instinct wheel-nya. Super low, passion everybody. Jadi korban keganasan. Dan Ryota berhasil melakukan powerful buff. Super Ken bakal coba untuk memberikan sedikit praise dari seorang Ryota. Dan pertukaran kali ini nggak adil, lebih mahal di tangan dari tim Bigetron. Karena dia berhasil dihilangkan dari sosok dari Superlook-nya. Really? Di push balik be. Roger. Wow. Ini dia. Roger yang sempat di-push balik dan bahkan Eman sudah menyelesaikan satu correction side-nya. Membuka potensi untuk objective play Super Ken. Dan Eman yang mendapatkan dengan Spear of Misery. Eman di sana tapi Ki bakal coba untuk memberikan informasi. Dari ketika tidak ada Super Ken di sana, kita tahu kayaknya agak cukup harus kita kendorin. Yes. Pertama, dia nggak punya damage. Dia cuma kayak nge-cover Eman aja biar make sure kalau Eman gak bakal di-ganking. Iya, dan yang kedua dia nggak tahu di mana Fanny-nya berada. Tapi ini bakal jadi masalah sih harusnya Ranger Mas. Karena mau gimana pun Roger di early game ketika dia kalah even sama Moskov. Yang dimana Moskov ini ada tipikal hero yang scaling banget. Dan butuh nggak bi- item. Dan Roger nggak boleh kalah di early. Setuju, karena memang kalau misalkan nanti Rogernya kalah, di mid game-nya Roger sulit untuk bisa nge-deliver damage kepada Moskovnya. Itu yang gue bilang tadi be. Dia seakan nungguin sampai Moskovnya dapat di power spike. Hampir 1000 gold unggulnya. Oke, tapi lihat di sana Superlook. Bakal coba banyak place. Terus juga ke belakang. Masih berapa dua. Terrorist dikeluarkan begitu saja. Menuju ke seorang Kars menjadi bola-bolaan warga. Bahkan SOD. Fear of Distraction. Dibuka untuk sosok seorang Super Eman. Yang mencoba dapetin 1 point kill. Di depan sana, Kane mencoba untuk melakukan steal terhadap Purple kembali. Lagi. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Karena Super Ken, dia pengen dapetin Purple dan melepaskan Purple buff. Fanny, tanpa Purple buff. Bagaikan aku tanpa kamu, udah nggak bisa ngapa-ngapain dua besok. Waduh, ini kelihatan nggak ya dari gerakan teman-teman Bigetron terarah banget. Mereka tahu lane mana yang harus dituju. Mereka tahu agresifnya harus dibawa ke arah buff gimana. Dan yang paling terpenting adalah jangan lupa Super Ken adalah pemain Fanny juga. Iya, Dia tahu rotasi seperti apa yang akan dihadirkan oleh Ryota. Mau start dari purple atau orange duluan, dia udah bisa menebak gerakan tersebut. Oke. Bahkan sekarang dari Rebellion seakan mengikuti tempo yang dibikin sama Bigetron. Mereka hanya ngelihat oke Bigetron ke atas, kita ke atas. Dan itu telat 1 step jadinya. Iya. Sering banget kayak gitu. Iya, nggak ada gerakan aktif ya dari Rebellion. Mereka hanya reaktif di sini. Mereka hanya menunggu momentum yang bisa diciptakan. Sementara Bigetron mereka akan leading terus goldnya. Tapi conceal play ini di akhirnya move on. Oke, kita lihat sana X-Win. Gak dapat. Gagal untuk mendapatkan apapun. Tapi Matt nampaknya masih harus butuh farming dengan adanya kehilangan 2 level dibandingkan Eman. One by one gak akan worth untuk Matt. Dan kemungkinan Eman kalau dia respect dan bahkan dengan item yang dimiliki, item ketiga menuju ke arah Wind of Nature, kayaknya Matt harus mengurungkan niatnya untuk bisa one by one dengan sosok Eman. Perfect turtle. Objektif untuk Bigetron yang kuat banget. Dan mereka dobrak dari midnya. Mereka paksa sih lebih tepatnya karena King-nya bakal mengancam dari lini belakang. Mereka butuh vision juga Ya, untuk mereka- Purple dari seorang Fanny. Setuju, mereka butuh banget untuk membuka vision di area mid lane biar mereka bisa menguasai sungai, menguasai river. Apalagi ini bakal ngebuka potensi juga biar Eman bisa berjalan nih di lane jauh. Kebetulan North di bagian top lane nanti akan muncul. Jadi Eman mungkin akan sedikit memakan farming di area bottom lane hingga merontokkan outer turret di bawah. Wah. Jujur gue nggak tahu kenapa tapi XP lane ketika ada Waduh. Tigreal Roamer itu bakal lebih enak yang eksplosif nggak sih? Yang lebih ke damage. Iya. Atau yang keras sekalian biar nanti XP bisa enak. Oke, tapi lihat di sana mereka ada Superlook mencoba untuk bertahan. Impulse telah dikeluarkan, tapi free di belakang dapatkan game. Berhasil dengan Terrorist. Sayang sekali tidak ada Spirit of Distraction. Tapi para pasukan dari tim Rebel mereka kehilangan X-Win. Lihat Superlook masih bertahan di depan sana untuk bisa di-ganking. Superlook kayaknya mereka harus pikirkan berulang kali. Terlalu banyak cover. Dan Super Ken dan kawan-kawan kembali lagi membalikan kembali keadaan. Lihat. Kayaknya damage-nya emang nanggung sih karena kalau kita lihat build-nya dari Matt, dia langsung build Thunderbolt Windtalker. Jadi sangat wajar di early game-nya Roger-nya nggak bakal bisa gigit. Dari super look-nya juga dia unggul dari segi level, dari itemnya juga dia memang bermodalkan dominance doang, tapi kayak burst damage-nya gak masuk, Be.
Soalnya Magical Burst damage tadi nggak hadir. Iya, dan dia juga memiliki hybrid defense kan, yang dimiliki atau didapatkan dari Thunderbelt. Sehingga dengan mendapatkan inner turret di bagian top lane ini akan membuka potensi lagi dari Bigetron Alpha. Unggul 6.000 gold bahkan di menit yang ke-8. 15 detik sebelum adanya Lord yang pertama, mereka udah menguasai juga di bagian inner mid lane. Oke, dan midnya Istana kembali. Oke, Final Slays berhasil mendapatkan 2. Following up dari masih ada Purify Gaming dan seorang Man menyelamatkan dirinya mundur ke arah belakang. The Moreno di depan sana. 1 versus everybody. Mendistrik seluruh para pasukan tim Rebellion. Dan bahkan menjadi barometer satu-satunya tempat membuat Bigetron aman. Karena Moreno tinggal buka aja. Nightmare-nya di depan sana benar-benar jadi mimpi buruk untuk Rebellion. Bahkan dia ini benar-benar kayak terlihat kontrol dari full mapnya. Waduh, mereka mau lebih. Oh, enggak. Nah, mereka mau lebih. Tuh lihat itu dia, mereka mau lebih. Mereka tutup depannya, kalau depannya nggak berhasil ada Luke di belakang. Tapi sayangnya, tindakan preventif yang dikeluarkan oleh Luke nggak nyampe. Elsa Pujagat gagal untuk menyapu di depan sana. Untungnya tadi ya. Tapi kalau memang tadi kena, at least buang 2 kali lompatannya bakal berat juga sih. Berat itu. Ya, dan kebetulan flickernya juga belum ready. Mungkin untuk di next Lordnya Ki bakal ready nih karena posisinya udah mulai set up. Ada Push Lord. montage buat Kuvra dan flickernya pun ready. Oke, flickernya sudah ready. Ki belum terlihat di mana posisinya. Seperti di depan. Langsung ada kicker ke arah belakang. Tapi apa kayak dari Ki masih mendapatkan 1 dan Red. Di following up begitu saja oleh permasalahan dari tim Bigetron. Dengan Vania hanya bisa mundur ke arah belakang. Damage yang free hit terserang Eman. Membuat backline mereka para porada. Kita 2 player. Ini bencana. Bigetron Alpha sang raksasa memantapkan kemenangan pertama mereka. Satu sisi, 1 tanduk Rebellion sudah dipatahkan. 10 menit saja waktu yang dibutuhkan oleh sang robot merah untuk menumbangkan game pertama. Bahkan sang banteng terlihat kebingungan. Mereka hanya bisa mengikuti apa yang sudah diprogram oleh sang robot merah. Dan itulah yang bakal menjadi masalah game pertama untuk Bigetron. Minim reaction dari Rebellion yang membuat mereka terus-menerus diikuti alur permainannya dari Bigetron Alpha. Paham, memang perlu mereka dapatkan, tapi Bigetron benar-benar kasih paham gimana caranya menangin early game dengan memakan depan tanpa ragu sama sekali. Display dari cards-nya juga sih, Be. Tadi sempat mau coba narik Novedent sebagai defensif juga, tapi nggak dapet, Be. Iya, akhirnya kena final slate. Itu Karena dia. ujungnya masih terlalu jauh. Dan ini dia kita lihat. One-sided game dominasi semua lini Bigetron. Bukan hanya semua lini. Ini game. Cuma lagi Bigetron yang bermain sendiri. 10 menit 2 detik. Possible banget untuk menjadi game tercepat. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa match belakangan ini, lagi-lagi Bigetron selalu punya cara, selalu punya taste untuk mereka tuh bisa mengeksekusi early game-nya dengan manis. Wah, Dan ini dia sosok Moreno yang memang sangat kejam di mid lane. Kejam banget dia di mid lane. Dan bahkan dari yang kita lihat, Eman sebenarnya tanpa dibantu pun dia udah menang. Tapi dibantu pula, match-nya bukan hanya dia nggak bisa dapetin kemenangan dari laning phase-nya, tapi nafas pun nggak diberikan sama Bigetron. Nah ini tadi ini gue bahas sama KB gak sih? iya ya, apalagi kita mulai sempat mempertanyakan build yang sedikit kontradiktif. Mungkin kita bedah sedikit dari emblemnya. Matt Oke. tadi sempat milih Swift, Oke. Master Assassin, dan Warcry. Oke. Dia punya damage di situ sebenarnya. Tapi untuk first itemnya dia memilih Thunderbelt. Dia memilih untuk hybrid defense yang ini benar-benar kontradiktif menurutku. Kalau Dari kita bandingkan dengan emblem. beberapa kali Roger, even Benny QT yang membawakan emblem ini, dia saya langsung bikin either Skypiercer atau Windtalker. Oke. Langsung full damage pokoknya. Game Dan- tercepat di season 14 confirm, B, itu barusan. Iya kan? Game tercepat didapatkan oleh Wow. Bigetron Alpha. 10 menit 2 detik. 2 detik. 2 detik. Wow. Wow. Gue nggak tahu kenapa ya, maksud gue kayak oke lah, soal item gue setuju gak setuju sama KB. Apapun item yang dibikin, Be, maksud gue ketika rotasinya ke arah sana, itu akan bisa terlihat berfungsi, Be. Iya, masalahnya itu juga. Ketika 1v1-nya ternyata tidak bisa dimenangkan, itu yang bakal jadi berat. Karena Moskov, dia scaling. Ya, makanya kita bakal lihat terlebih dahulu player highlight yang satu ini. Agar kita tahu, lihat di mana Eman aja dalam kondisi seperti ini. Dia udah punya banyak banget kesempatan untuk bisa farming. Dia udah berbeda levelnya, kali ini nggak terlalu jauh, baru mau 1. Tapi setelah semua keunggulan mereka amankan, dan di sini mereka all in terhadap sosok Super Luke dan key-nya on point, bisa apa? Iya. Ini Bahkan
buying time-nya juga lama banget sih, terutama dengan sosok yang ada di kamera kita. Super Luke. Oke, FVB di game yang pertama, Super Low. Mungkin karena iya momen-momen yang dibikin lah ya. Landingnya terbilang kalah enggak, tapi kalau unggul sampai owning juga enggak. Tapi momennya itu loh Be, yang selalu momen mahal. Aksi reaksinya juga sih. Ketika dia di implosion, ternyata dia nggak tumbang, dia juga bawa basic command emblem, ditambah brave smite. Jadi kayak dia makin berani, makin brave untuk melawan balik, dan final slash-nya dia nggak mau depan. Dia mau kalau nggak yang tengahnya, yang belakangnya sekalian. Target-target yang besar lah Targetnya ya. tuh pokoknya dia mau dapet ikan yang besar sekalian, Lim. Oke, kita akan lihat juga dari sisi highlightnya nih. Seperti apa sih Silakan. targeting dari Super Luke-nya juga. Mungkin kita mulai dari turtle yang pertama. Agak sedikit kalah move karena ya balik lagi Ruby mungkin lebih cepat. Tapi turtle dapat masih aman lah. Ya, Turtle masih aman, masih dapat juga invade jungle-nya juga sih sebenarnya. Timingnya tuh mereka tahu gitu loh. Kapan gerakin Torment move. Yang padahal kita tahu Ki mungkin tujuannya nanti bakal jadi cover. Dia akan bergerak ke bagian top lane. Tapi ya kita nggak menduga gitu loh kalau emang invade-nya terjadi secepat itu. Menit 3 udah ada invade jungle. Dipaksa team fight karena memang Fanny nggak punya power spike. Ketika memang masih di early game tanpa item loh. Iya, dan ini gue bingung banget ketika tadi implosionnya keluar. Seakan kayak teman-teman yang lainnya tuh baru mikir, maju gak ya? Iya. Maju gak ya? Akhirnya maju dan damage-nya kurang, implosionnya udah habis, X-Wing hilang. Iya, ditambah lagi ada counter initiate ya dari Ki. Dimana Tyrant Revenge dari belakang jauh banget. Dia udah set up duluan. Dan final slash-nya benar-benar on point banget. Hingga akhirnya di sinilah momentum yang diciptakan sama Super Luke untuk nge-buying time lama banget. Dan lagi-lagi final slash-nya dia nggak mau buru-buru. Final slash-nya dia mau dapetin ikan yang besar aja pokoknya. Dia mau dapetin momentum biar Bigeton tuh nggak rugi. Dem. Itu dia. I'm offended yang tadi mau dikeluarkan. Itu tadi, Dan ada miss. sedikit miss. Tapi ya bisa apa? Kita lagi lihat Moreno zoning out-nya tuh agak cukup terlalu sakit, terlalu jauh bos. Dia jatuhnya tuh kayak ini loh, kayak ngebuat nantinya naik Merix Spawn tuh yang bakal dipukul sama towernya. Iya. Jadi nanti walaupun Super Luke-nya dive in, walaupun mungkin Ki-nya juga dive in, ya udah nggak akan jadi masalah nantinya. Oh. Anak Papi Starless kali ini kita lihat ya. Tadi tahu nggak? Papi Starless-nya baru duduk dia langsung mundur ke belakang lagi. Kenapa Dia itu? baru duduk, gamenya udah menang. Benar. Iya, benar Tadi juga. baru datang kayaknya ke sini ya. Iya, udah baru beneran. datang duduk, udah menang. Ya udah bangun lagi deh, jalan lagi ke belakang. Beda gold yang cukup lumayan banyak kali ini Profesor KB. 10 menit 2 detik loh. Wah gila. Dan goldnya beda 10.000 juga, Be. Iya, gue Bulat. 10.000. Ini bener-bener kayak gold leadingnya terlalu jauh. Bahkan Eman yang emang udah tahu gitu loh, dia makanya lihat bawahnya Tenacity. Ya. Dia main defense aja karena dia tahu sebenarnya Roger ini bakal mengerikan banget di early game-nya. Tapi ketika pemilihan ternyata menuju kepada Thunderbelt, dan kita tahu emang Thunderbelt bagus untuk Roger karena dia adalah fighters. Sebagai laner di gold lane terutama, dia bisa menangin match tersebut. Tapi biasanya Thunderbelt ini akan efisien kalau dia lawan Link, kalau dia lawan Hayabusa. Agar nanti hybrid defense ya membuat Roger makin lebih sustain, apalagi ketika dalam keadaan wolf form. Ya. Tapi kalau dia master assassin tanpa adanya Sky Piercer mungkin, atau mungkin item-item lainnya seperti Endless Battle, ini kayaknya akan menurunkan sedikit bagaimana power spike dari Roger, terutama ketika dia bawa master assassin tersebut. Oke, so dari post game kita, Rich Guy by Blast Gold jatuh ke tangan Eman ya, free farming sih bisa dibilang. Nyaman juga. Kayak sekalinya Ki gerak ke top lane, itu kayak jadi dobrakan untuk turretnya, dan itu yang ngebuat Mat kayak nggak bisa respon Iya kan? atas hal tersebut. Lagi-lagi mid lane dan roamer rotasinya dari Rebellion ini yang bener-bener gak nemuin sinergi sama sekali. Mereka harus at least ya, mereka bisa clear bareng, jalan. Karena gue rasa Zax bukan tipikal hero yang bisa menangin jalan juga, Be. Iya, dia lama loh untuk clear. Iya, itu yang jadi tanda tanya besar. Kenapa nggak ada cobaan gerakan untuk dynamic duo mid lane dan roamer? Apalagi Bu Fanny, Pak. Ini pressure Moskop, saya jadi Moskop kepala saya udah sakit, Pak. Dan ditambah tadi flicker pertama kalinya ketika X-Wing mundur ke belakang, dia sesaat lagi padahal udah punya implosion. Tapi ternyata yang diambil duluan adalah Kars dan Swaylow. Itu